wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan sedikit membahas Q&A Ramadan dalam talk show singkat ini bersama Mr. Najib. Mr. apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, saya sebagai moderator pada sesi kali ini, saya Sela, dan di samping saya ada Mr. Najib. Ya, kita mulai saja langsung ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Bagaimana sejarah adanya ketentuan berpuasa di bulan Ramadan ini? Oke, terima kasih Mbak Sela, Miss Sela, atas pertanyaannya. Jadi di sini Mister menjelaskan bahwasanya puasa itu dari zaman dahulu umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu sudah diwajibkan. Akan tetapi ketika turun ayat perintah tentang puasa, yaitu ayat Al-Baqarah ayat 183 surat Al-Baqarah, yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai selesai. Itu tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Nah, di situ umat Islam mulai diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Nah, di situ kan di ayatnya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti umat-umat yang sudah atau sebelumnya. Tuh, sampai sekarang jadilah puasa Ramadan tiap tahun ada sekali atau satu bulan. Tuh. Lalu perbedaan dari puasa yang dahulu dengan puasa yang sekarang kita jalankan apa Ustaz? Ya, kalau umat-umat terdahulu itu puasanya pas tanggal 10 Muharram biasanya. Umat kaum Yahudi itu kan kaumnya Nabi Musa. Nah, itu puasanya pada tanggal 10 Muharram. Nah, di situ puasa karena mereka bersyukur atas kemenangan atau keberhasilan lolos dari kejaran Raja Fir'aun. Itu mereka bersyukur, lalu mereka berpuasa, dan puasanya pun berbeda seperti kita. Berpuasanya dari lebih lama, tata caranya berbeda. Kalau orang sekarang itu kan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, tapi awal-awal di sebelum turunnya ayat tentang puasa, nah itu juga Nabi pernah menganjurkan puasa pada tanggal 10 Muharram juga. Nah, mengikuti umat-umat yang dahulu. Nah, itu tata caranya puasanya itu dari setelah sholat Isya sampai sholat maghrib di hari berikutnya. Berarti lama itu banget itu. Waktu untuk makan itu cuma habis maghrib sampai Isya itu ya. Kurang lebih 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam itu udah kepotong sholat maghrib, belum lagi mandi kalau mau mandi ya wudhu sholat kan. Nah, jadi cuma sebentar banget. Nah, akhirnya karena seperti itu pada awal-awal pelaksanaannya puasa ini masih sebelum Muharram, itu umat-umat merasa keberatan. Akhirnya turunlah tata cara ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 187 tadi yang berbunyi ubila lakum sampai akhir nanti ada di bawah sini ya. Nah, Mister nggak hafal. Nah, daripada nanti salah kan nggak enak. Nanti kita sama-sama bulan. Nah, itu yang intinya diperbolehkan ketika malam dari bulan Ramadan. Kalau puasanya kan waktu siang hari. Nah, malamnya ini masih boleh makan, minum. Kalau misalnya sudah berkeluarga juga boleh tidur bareng istrinya dan yang lain sebagainya. Itu masih boleh. Jadi tidak memberatkan. Tuh. Lalu di sini ada soal kedua.
kira-kira menurut Mister bagaimana sih atau apa saja tips-tips untuk Mister kan ngajar di MI ya? MI atau SD? Oh SD, maaf. Ya, maksud saya SD. SD. SD Puji Mulia juga Pandiansa. Ya, sekalian promosi ke apa? Tips untuk anak-anak kecil, anak-anak SD dalam menjalankan puasa yang baik itu seperti apa, Mas? Ya, ini pada dasarnya puasa ini kan diwajibkan untuk yang sudah akil balik, yang sudah memenuhi syarat-syarat sah puasa. Salah satunya tadi akil balik. Akil balik itu yang kalau cewek sudah pernah datang bulan atau haid atau menstruasi, bukan datang bintang ya, tapi datang bulan. Nah, lebih besar daripada bintang. Tuh, itu tanda akil baliknya kalau perempuan atau cewek. Kalau laki-laki biasanya sudah pernah mimpi basah atau genap usia 15 tahun. Ya, terus gimana kalau kita yang masih SD mau ikut puasa? Nah, ya nggak masalah, karena kalau kita melihat tentang ibadah puasa, kok bukan puasa, maksudnya ibadah sholat. Ibadah sholat itu ini kan sudah dianjurkan atau dimulai latihan dari sejak umur 7 tahun. 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, umur 10 tahun kalau nggak mau sholat, orang tuanya itu boleh memukul, dalam artian memukul untuk memberi peringatan ya, atau sekedar menggertak lah, untuk agar anaknya mau rajin sholat. Begitu juga kalau puasa, tidak ada salahnya dan bagus banget kalau dari kecil kita sudah latihan puasa. Kalau bisa, mungkin kalau nggak kuat, biasanya kan anak-anak nggak kuat full sampai maghrib, boleh dipotong menjadi 2 bagian biasanya. Kalau Mister dulu seperti itu ya, waktu Mister masih latihan itu puasanya dari setelah sahur subuh itu kan sudah mulai puasa sampai azan zuhur. Nah, azan zuhur ini nanti makan, buka yang pertama Sampai jam 1 ya, Mister ya? tuh, nanti setelah makan cukup minum lanjut lagi puasanya sampai maghrib, nanti ikut buka bersama keluarga yang lain. Itu dulu bisa seperti itu, boleh. Nah, dalam rangka latihan puasa. Dapat pahala nggak, Mister? Ya dapat dong. Pasti dapat. Orang latihan baik, latihan membaca Al-Quran aja dapat pahala, apalagi latihan puasa tetap dapat pahala. Jangan khawatir. Nah, pahala itu nanti urusannya Allah. Kalau kita berbaik, apa sih yang enggak buat manusia? Ya, seperti itu. Berarti kalau misalnya buat anak-anak kecil, Mister, puasa buka di tengah hari waktu duhur itu nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Tapi Ini gimana, Mister? ya hukumnya nggak ada hukumnya. Oh, nggak ada hukumnya. Ya boleh-boleh saja, karena setiap al aslu fil ibadah. Maksudnya segala sesuatu itu hukum awalnya boleh. Nah, seperti itu tadi, latihan puasa ya boleh boleh saja. Tapi kalau misal kelas 4, 5, 6 kok sudah kuat sampai maghrib, ya kenapa harus dipotong-potong? Kalau bisa sampai maghrib, nanti kalau misal sampai full sampai maghrib, nah itu bisa lebih banyak lagi dapat pahala kebaikannya. Nah, seperti itu. Jadi push the limit ya, itulah. Ya, lalu pertanyaan selanjutnya, ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Mister. Ya. Pertanyaannya sih sedikit lucu ya. Kalau dulu waktu saya kecil itu tuh ada rumor bahwa setan itu dibelenggu ketika bulan puasa. Nah, sebenarnya itu bagaimana, Mister? Oh iya,
biasanya banyak orang-orang yang mengatakan ketika bulan puasa setan itu di penjara atau dirantai atau dibelenggu. Ya memang hadisnya mengatakan seperti itu. Jadi ada sebuah hadis menerangkan tentang ketika datang bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka itu rapat-rapat dan setan-setan dibelenggu. Tuh. Ya maksudnya ini ada sebagian ulama yang mengartikan atau memahami hadis ini sesuai teksnya, sesuai artinya. Kalau misal berarti ya memang dibuka pintu surganya dibuka, nah dan pintu neraka ditutup. Sementara setan diikat, nah, atau dibelenggu tadi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang memahami hadis tersebut seperti itu. Dan sebagian lagi memahaminya secara kontekstual. Maksudnya kontekstual itu gimana? Ya, maksudnya ketika orang berpuasa itu kan pasti banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, Allah itu memudahkan segala kebaikan ketika orang itu berpuasa di bulan Ramadan khususnya, karena merupakan bulan yang agung, yang mulia. Jadi setiap hembusan nafasnya pun dihitung pahala. Bahkan tidurnya orang puasa dihitung pahala. Kenapa begitu? Ya daripada agak tidur tapi gunjing temannya atau malah bahas yang buruk-buruk, ya kan lebih baik tidur. Tapi ya lebih baik lagi kalau tidak tidur dan menggunakan waktunya untuk beribadah, belajar, mengaji, tadarus, dan menghafal surat pendek atau yang lainnya itu. Nah, tentang setan dibelenggu tadi, maksudnya kalau orang berpuasanya secara sungguh-sungguh itu niatan untuk berbuat jelek itu apa? Itu sedikit, jadi minim. Karena apa? Sudah merasa apa? Lapar, haus, jadi males. Misal mau apa? Mau bukan diam-diam berbohong. Kalau bukan diam-diam itu ya bisa jadi. Itu yang nggak boleh loh. Kalau bukan diam-diam. Misal kalau mau berbohong, apa? Males lapar-lapar buang jalan berbohong nggak enak. Nah, tapi perlu diketahui kita berbuat maksiat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama karena godaan setan, murni godaan setan. Yang kedua karena hawa nafsu kita, karena manusianya sendiri. Jadi meskipun pada bulan Ramadan setannya sudah dibelenggu, oke. Tapi kenapa masih banyak yang kadang makan sembarangan di jalan, nggak punya malu atau berbuat yang nggak baik, mencuri atau yang lain sebagainya? Itu karena hawa nafsunya sendiri. Dia orang-orang yang berbuat jelek tadi tidak mampu untuk menahan nafsu yang jelek-jelek. Dan tujuan untuk puasa sendiri adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Alakum takut. Maka dari itu setan dibelenggu itu bukan berarti kita tidak bisa berbuat jahat. Karena tadi apa? Sekali lagi ada dua kemungkinan. Yang pertama karena memang godaan setan, yang kedua karena niat dari dalam diri kita sendiri atau nafsu-nafsu yang jelek. Kita menuruti hawa nafsu kita dalam keburukan, maka jadilah kita bisa berbuat jelek. Mungkin malam ini kita cukupkan dulu Q&A kita hari ini. Mungkin Mister ada sedikit yang ingin disampaikan sebelum saya tutup. Oke. Jadi nanti pembahasan yang lain akan disampaikan lagi saat
sekolah Ramadan oleh Miss dan Mister yang lain. Nah, sementara ini sebagai Q&A tentang refleksi Ramadan, ini saya Mister rasa cukup. Nah, nanti bisa dilanjut di sekolah Ramadan. Pesan Mister, mari kita eh, kita bermuhasabah sendiri, kita sucikan hati untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan jangan lupa kita harus bersuka cita atau berbangga karena menyambut bulan Ramadan. Karena apa? Bangga akan datangnya Ramadan saja itu juga sudah dihitung sebagai amal baik ya. Itu Subhanallah sekali. makanya enak banget jadi orang Islam pokoknya ya. Oke, mungkin sekian dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata, itu semata-mata karena kesalahan Mister. Kalau ada baiknya itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mister kembalikan ke Misela. Ya baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini, dan seperti yang Mister bilang nanti akan dilanjut oleh Mister yang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.